Halo teman-teman, sahabat Golfoto, bertemu lagi dengan kita. Kali ini sudah bersama saya ada Mas Alfani. Ya, Mas Rika, sehat. Sehat-sehat. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol gitu kira. Ya, temennya ya gini ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol teman-teman sama Mas Alfani. Mas Alfani ini yo hobi penggiat sepak bola ya Mas ya. Salah satu. Salah satu ya. Yang lainnya banyak juga. Kan punya banyak cerita kan di sepak bola. Cerita. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ini Mas nanti. Kita mau berbagi kisah sama teman-teman sahabat Gol semua. Monggo. Oke. Kita kan belum lama kemarin kolaborasi Mas yang di Liga Rumah Sakit ya Mas ya. Ya. Alhamdulillah eventnya jalan ya. Alhamdulillah lancar sampai selesai. Alhamdulillah. Supportnya Mas Rika juga ini. Mantepmu juga aku wis diajak dipercaya waktu itu. Nah, teman-teman yang pengen nonton apa jenenge rangkaian Liga Rumah Sakit ada di Liga Bola ya Mas. Liga Bola ada di YouTube-nya Liga Bola ya. Di YouTube ya. Di apa sosial media Gol juga tak tampilin juga. Oh iya, saya lihat juga. Mas. Kadang Liga Bola belum update, Mas Rika udah update duluan juga. Nanti tak arah ke YouTube. Ke YouTube ya. Tak arah ke YouTube. Enggak apa-apa, jadi ngangkat liganya sama-sama. Nah, ngobrol-ngobrol Liga Rumah Sakit Mas. Mas Alfani kan dari rumah sakit ya emang ya? Saya kerja di rumah sakit. Rumah sakitnya di sini, Mas. Nanti. Solo yang baru. Solo baru. Solo yang baru. Di rumah sakit Indriati Solo baru. Iya. Tapi di situ punya hobi sepak bola ya Mas ya? Hobi. Kerjanya di rumah sakit kesehatan. Tapi hobinya di sepak bola. Hobi sepak bola. Sampai kan ngelola Liga Rumah Sakit ini kan udah berapa? Saya 2 tahun jadi CEO-nya HSL, ketuanya HSL. Tahun 2023 sama 2024. 24 yang ini ya? Ini terakhir berarti? Kemarin terakhir, lega banget Mas. Dan liganya yang tahun ini bisa dibilang sesuai yang saya harapkan. Jadi makanya tingkat kepuasan saya dengan liga tahun ini 99%. 1%-nya tidak ceritain di akhir aja. Yang mengganjal 1% itu ada. Saya itu kerja di Indriati itu bagian rongsen Mas. Radiologi bagian rongsen. Jadi kalau teman-teman sakit, cedera, mungkin ya bakal ketemu salah satunya saya. Bahkan Indriati itu kerjasama dengan Persis Solo yang tahun kemarin 2023. Jadi setiap kali Persis Solo main, kalau ada pemain yang cedera, kalau di Solo nih main di Solo udah cedera, dibawa ambulan. Nah, ini mesti ngarahin yang Indriati Mas. Oh iya. Ngerti aku malah. Berarti ya. Nah itu. Persis nggak pernah ngekspos tapi ya. Nggak ngekspos Indriatinya kayaknya. Jadi kalau ada cedera kita bawa ke Indriati ya salah satunya kita MRI. Kalau tendon patah robek dan lain-lainnya itu MRI periksanya. Tapi kalau patah tulang dan lainnya itu dengan X-ray cukup rongsen biasa. Itu bidang bola. Jadi ada klasifikasinya. Kalau cuman patah tulang rongsen aja, tapi kalau udah dengan tendon itu ACL dan lainnya itu harus MRI. Aku dulu ya pernah mengalami patah juga sih. Patah kaki harus di ronsen aja. Iya. Terus dioperasi gitu. Benake ya posisi ini ya. Benake posisi. Nek ronsen patah hati iso ora? Iso. Disambung solasi malah. Nah, Mas Alfani, piye Mas? Ngobrol sepak bola ini Mas. Ketertarikan sepak bola ini gimana awalnya? Dari kecil apa? Oh iya. Nek sepak bola itu dari kecil ya Mas. Dari sejak saya masih kecil. Ceritanya malah dulu itu waktu SD ya bisa dibilang bintangnya neng SD lah Mas. Bintangnya di SD tapi tingkat SD ya. Jagonya neng SD. Tapi waktu itu memang di kampung saya masih gencar-gencarnya sepak bola. Ngerti to Mas kampungnya? Saya asli Pekalongan. Oh, asli Pekalongan. Pekalongan wis ngapak dong ya? Pekalongan itu kalau yang sebelah barat itu udah ngapak karena dekat Pemalang. Tapi saya yang timur, dekat Batang. Jadi itu malah belum ngapak. Oh, aslinya kono toh. Tak kira asli sini. Enggak, saya pendatang. Oh iya, dari Pekalongan ya. Bener. Ceritanya waktu kecil suka sepak bola, di kampung itu masih ramai sepak bola. Jadi Pak D sama Pak Lek saya itu juga pemain andalannya kampung saya itu. Oh iya. Jadi kampungku andalannya Pak D karoan Pak Lekku. Nah, tapi pemain bal ngerti dhewe resiko terbesar main sepak bola itu
cedera. Bener. Jadi ceritanya, singkat cerita, Pak D ku patah tulang, Pak Lek ku patah tulang, Kabeh kabeh patah tulang. Akhirnya pas SMP ku kan teman-temanku udah ke SSB mas. Jadi SSB di sana SMP itu mulai menjurus. SSB, aku pengen melu. Sing ringan lah PSHW. Ningen kan di ono kan PSHW. Ada, ya. Nah, di sana juga ada PSHW. Jadi mau ikut SSB-nya PSHW. Tapi langsung orang tua langsung palang merah. Oh iya. Oh. Karena tadi cerita tadi Pak Lek sama Pak D itu patah tulang semua. Jadi terhenti di situ. Teman-temanku ya wis ada yang membela Persib juga di sana, Persib Pekalongan. Pekalongan. 3-3 sekarang. 3-3. Tapi ya karena saya nggak boleh ya akhirnya ya wes gur hobi dok. Cuman hobi aja. Main-main aja biasa ning sekolahan, tapi ning sekolahan ya sih mainnya sing elek-elek banget lah sih soal main. Ya hampir mirip kisah aku. Aku dulu juga nggak dikasih lampu hijau sama orang tua. Bener. Ya akhirnya sebagai penonton supporter akhirnya malah jadi fotografer. Tapi hobi itu pasti nanti Ketemu nggak bisa ya? jauh. Ketemu ya? Kayak sekarang aku kerja di rumah sakit, hobinya sepak bola ya. Akhir-akhirnya sekarang di sepak bola juga ngurusin liga rumah sakit. Kemarin kita ketemu juga. Dan sekarang apa namanya? Ada ini juga nih komunitas sepak bola. Jadi ini ya lahir kembali. lahir kembali. Jadi ya istilahnya kita hobi meh dia dohe kaya ngopo balik ya rono neh karena wis hobi dari kecil. Oke. Oh, baru dari Pekalongan ya. Baru Pekalongan. Mas Berarti- dia benar-benar baru tahu saya dari Baru Pekalongan. tahu? Ngerti ini asli Solo. Asiswa apa Jawa Timur ngono saya. Nek Jawa Timur malah istriku. Mas. Oh, istri saya Jawa. Saya aku neng Pekalongan, kuliah neng Semarang, terus kerja neng Jakarta pertama, terus kedua kerja di Surabaya, dapat istri, akhirnya baru ke sini. Tetap di Solo ya. Di Solo. Jadi tiap lebaran mudiknya di Pekalongan apa? Bisa dua, bisa salah satu. Oh, ngono ya. Lihat keuangan. Oh iya. Nah, terus apa karena kan tadi Barit punya cita-cita main bola ya Mas ya? Pasti Sepak cita-cita. Mas Riga podo toh seneng bal-balan. Ya, betul. Tapi paling enggak masih berkecimpung di dunia sepak bola lah. Mengobati apa ya? Gelone awake dhewe sik cilik rada di pemain bola ya bola. Iya benar. Aku ya itu dulu main masuk SSB itu nggak dikasih izin. Ya waktu itu nganggepnya mungkin sepak bola Indonesia belum ini ya. Iya benar. Belum industri, belum ini ya. Karena banyak kasus penunggakan gaji dan lain-lain. Ya mungkin lalah nek wong tuwa lah pengene anaknya PNS loh Mas. Ya. Ya mungkin saiki sih banyak juga. Nah, Dulu ceritanya mungkin ya karena kayak gitu man kita nggak boleh. Cuman kemarin kan sempat karena suka sepak bola sampai sekarang masih sedulanan bal-balan bae tau. Terus tekan-tekan kan ibu kan. Mungkin karena lihat memang hobi bola ya tren. Memang nek pemain bola gajinya piro yo? Yo ratusan juta nek main apik aku mau kira ratusan juta. Lho akeh lho di bola lho bikin ra oleh salah ya. Jadi makanya nggak tahu ya. bener. Tapi pemain bola yang gajinya rendah juga banyak. Jauh lebih banyak. Kita kan yang prime-nya. Iya. Sing pas masa api-api. Nah, dari awal pengen cita-cita sepak bola tadi Mas, kan nggak oleh apa izin ke orang tua ya. Ya. Akhirnya langkah selanjutnya apa? Jadi supporter, penonton atau Penonton setia. Penonton Ya setia? supporter juga. apa suka Tapi tim apa ini? timnya ini ya. Oh, favorit itu? Kalau dulu pertama itu ceritanya kan waktu kecil nih masih belum ngerti permainan ya. Jadi ngikut-ngikut aja nih. Kakak saya suka Juventus. Oh, Jadi Italia. pertama seneng Juventus. Tapi habis itu SMA itu SMP ding ya, SMP wis ngerti bal-balan, wis ngerti strategi dananya mungkin ya, ngerti permainan sing apik piye ora piye. Waktu itu malah lihat Arsenal, Mas. Jadi pertama lihat Juve itu kan zamannya Nedved, Del Ya. Piero, Mas Rigerti toh. Buffon. Kipernya, terus ada Edgar David, ada siapa? Camoranesi. Ya, Camoranesi. Sayapnya Gondrong Camoranesi ya. karo Nedved kan wis mantep banget kuwi. Terakhirnya Trezeguet karo Trezeguet, Del Prancis Piero. ya. Tapi seneng. Terus akhirnya kok striker 2 itu kayak kurang seneng, mainnya monoton. 4-4-2 monoton. Terus akhirnya lihat Arsenal lebih fleksibel mainnya. Ada dari Henry nyayap, sok dong dia ke tengah gitu. Di tahun piro itu? Pas 2000-an ya. tidak terkalahkan. Wah, impossible ya.
Ya mungkin pas kuwi jadi seneng. Jadi lihat permainannya kayak nyeneng gitu. Jadi Memang akhirnya Arsenal mainnya cantik banget. jadi sampai sekarang masih cantik. Arsenal masih cantik. Jadi Aku dulu ya seneng Arsenal. sempet seneng banget, saya kira seneng ya. Udah enggak fanatik lagi. Nah aku sampai dari zaman itu sampai sekarang wis Arsenal. Pas habis Henry dan lainnya mungkin sempet rawuh pemain sing apik iki ya, ana Fabregas iki. Gara itu mulai, wah Fabregas ki apik iki. Fabregas, Van Persie. Van Persie ya itu. Oke banget. Pas yang paling gelo ki pas zamane Galas gitu Mas. William Gallas ya. Heeh. Sing biyen ning Chelsea, Ya, terus pindah ke Arsenal. juga senang. Jadi kayak ngopo ki kaptennya dia nomor 10 back wah iki opo ta iki. Pasti paling ra seneng iki. Sejauh itu ora tau juara tapi sih seneng-seneng wae. Berapa kemarin 2 tahun terakhir ya. Dicolong Manchester Kalau City. gitu. Tahun ini kayaknya ada peluang. Kalau sebenarnya tahun ini sih Mas ya, soalnya Oh, iya. kekuatannya udah merata. Kayak Liverpool walaupun ganti pelatih nih dilihat yo apik juga. Pelatih apa? Slot ya. Ya. Arne Slot ya. Baru. Yo MU juga nggak mungkin Punya melempem peluang. kayak tahun kemarin. Kayaknya sekarang juga cukup mau Ya. berbicara juga sih. Kemarin menang walaupun 1-0 ya. Bener. Terus yang terakhir City ya aneh, Ya, angel City. maneh. Jadi persaingannya sekarang lebih ketat. Nah, tahun kemarin jadi tebak sih Arsenal karo City to. Soalnya yang lain ini City yang banget. Tapi sudah stabil. Sing ra stabil iki sing aku seneng mempertawakan dan mempertawakan itu Chelsea, Mas. Chelsea, oh ya. Mas Riga apa iki timnya? Apa? Oh, ngomong favoritnya? Chelsea. Heeh. Nah, Aku Chelsea Liga Inggris juga semua sih mas. Oh, suka semua Jadi ya? penikmat Liga Inggris. Penikmat Liga. Saya kira seneng Chelsea tak? Saya gitu. Aku dulu sempat ngoleksi jersey ini. Apa? Ya tim-tim Liga Inggris itu mas. Hampir Terus- rata. Iya, terus habis itu kok kayak udah capek gitu loh. Karena gini, di fase sepak bola itu supporter ya cinta dengan tim ya. Ketika kalah kok rasanya nggak enak kadang. Pasti. Wah, ra enak mangan, ra enak ngopo-ngopo kalah timnya. Ini persis. Nah persis hampir semua aku udah nggak begitu fanatik sih mas. Oh, termasuk persis kalami ora gelo ya? Ra aman. Aman. Dan yang mana kan sih gelo pengen kalah. Karena- Karena sama PSIS ya. Nah aku memang fasenya di situ penonton, supporter, Penikmat. penikmat, terus akhirnya bisa di medianya kan mas, motret bisa, yo kita lebih melihat sepak bola secara general lah. Lebih dekat ya. Jadi, oh ya kita tahu batas gitu. Oh iya. Nggak fanatik lagi. Ora terlalu. Kayak fanatik, wah berat itu. Apalagi nih Mas Rika nih. Nah dari sepak bola masih ngikuti ya? Tontonan ini? Masih suka nonton. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya di Solo ketemu teman-teman buat apa namanya kemarin itu Liga Rumah Sakit. Oh, ceritanya itu ya Liga Oh, Rumah Sakit itu ya. Terus, nah ini nanti cerita juga Ultimate Football ini. Terakhir aja nih. Oh, Ya. karo di mana mas? Oh siap. Mergo seneng bal-balan jadi ya mau lari kemana aja mesti jatuhnya ke sepak bola juga ya. Aku dulu malah cerita sedikit masa kuliah mas. Kuliah itu aku senang bal-balan. Jadi kuliah itu dulu belum ada ekskul sepak bola. Jadi Ya. aku dulu tujuannya memang itu mas, apa ya, mempererat sepak bola ini kan sebenarnya bisa menjadi ajang buat silaturahmi ya mas ya. Jadi dulu kan kayak Mas Riga kan kuliah juga tuh mas, jadi kayak tingkat atas sama tingkat bawah itu pasti rodok kenceng. Ya. Nah itu jadi aku dulu tingkat 2, ada tingkat 1 sama tingkat 3, aku yang tengah-tengah bikin ekskul futsal mas, zamannya kan silaturahmi futsal. Jadi tujuan gue futsal biar saling kenal. Jadi ya itu. Nah terus pas dulu futsal ini karo koncoku cah Solo. Jadi pas bareng-bareng sak kontrakan dulu, gawe iki latihan futsal bareng-bareng gue. Akhirnya bikin latihan rutin tiap hari Rabu. Jadi semua satu fakultasnya, satu jurusan radiologi. Jadi kita persilakan ikut. Jadi yo ben iku ana terus. Ya. Kegiatan Jadi, ya. itu volunteernya aku karo koncoku cah Solo kuwi. Dia yo kesehatan juga neng UNS, rumah sakit UNS, radiologi juga. Jadi pada akhirnya pas neng Solo kok aku ke Solo itu tahun 2019. Baru ya? Zaman Covid. Sebelum Jadi, Covid no? Sebelum Covid 2019 lebu akhir soalnya aku. Oh ya. Bulan November, Desember, Januari, Februari kan Covid guys. Ah, Covid. Nah, cuman selang nggak lama Covid. Oh, Jadi yo
saat itu kita ya mungkin Mas Riga juga vakum kali ya, sepak bola dan lainnya kan vakum semua. Justru malah waktu itu foto sepak bola lagi naik. Malah naik itu. Malah pas itu naik. Pas Covid. Tapi liga kayak jalan kan teman ya. Liga berhenti. Mantep kan ya. Karena nggak ada aktivitas liga malah fan football. Rame ya. Nah itu muncul istilah fan football itu akhirnya. Baru itu. Nah itu baru kui nggak ada aktivitas karena kita juga dibatasi semua kegiatan. Akhirnya kan nggak ada kegiatan apa-apa. Nah ini nyambung ke cerita rumah sakit nih. Liga rumah sakit itu akhirnya ada di 2021. 2021 ada liga rumah sakit. Itu malah saya nggak dari awal yang ngikuti. Ya nggak ngikuti dari awal tapi ditunjuk jadi ketua. Kan gitu. rada aneh Mas. Tapi nggak tahu sejarahnya ya. Nek sejarah ya otomatis ngerti. Tapi maksudnya bukan orang dalam. Bukan orang dalam, tapi saya ngawasi dari luar. Jadi ceritanya dulu emang liga ini cerita liga ya, liga sepak bola rumah sakit ya. Liga sepak bola rumah sakit itu dulu ada teman-teman tiap rumah sakit itu mengadain bolanya. Jadi mereka salah satu yang ngajak kumpul-kumpul itu Mas Ferry, Mas timku kemarin yang Mas Ferry ya. Apa? Liga bola tahun ini ya. Diajak Mas Hayu dia liga bola. Jadi memang salah satunya Mas Ferry dulu kan di Karima dia, Karima Utama. Anatomi ya. Anatomi FC ya, salah satu yang di Anatomi FC. Nah dia keluar, tapi sekarang itu dia udah di rumah sakit kerja di PT apa? Saya nggak tahu lupa. Jadi dulu di rumah sakit ada Mas Ferry, terus yang dari Hermina itu saya lupa siapa itu. Terus dari PKU Solo ya ada 16 tim waktu itu pertemuan pertama. Pertemuan pertama 16 tim. Itu mereka udah bikin liga. Oh, udah ada. Tahun 2021 itu akhir tahun bulan November musim hujan Mas. Oh ya, wah. November pas beda November ya. Desember mereka bikin liga. November Desember 2021 mereka bikin liga 16 tim toh, 4 grup. Satu kali putaran itu cepet ya. Cuman sebulan 2 bulan, sebulan selesai lah kayaknya waktu itu nggak sampai lama lah kayaknya ya. Nah itu awal bikinnya itu ketuanya waktu kumpul-kumpul 16 tim itu dipimpin ketuanya, ditunjuk ketuanya itu ditunjuk Dr. Trianto. Dr. Trianto Wonogiri, RSU Mulyati ya. Yang kemarin finalis tahun ini. Tuh. Jadi Dr. Trianto tahun itu dan tahun 2021 saya mau ikut Mas. Indriati FC baru tak bentuk itu. Indriati dari rumah sakit sini. Rumah sakit Indriatinya. Jadi Indriati FC baru tak bentuk. Setelah Covid itu kan, jadi pengen ada acara futsalan bareng-bareng, terus kok ada liga rumah sakit, aku ngerti, wah langsung japri Dr. Trianto. Ngerti nomornya kan, nomor kontak personnya kan, tak japri. Ternyata wis kuotanya cuma 16 tim, wis penuh kan. Nah, jadi kita mempersiapkan, katanya mau ada liga lagi 2022. Kita ikut 2022 itu udah mulai diadakan di bulan Mei kalau nggak salah. Tapi waktu itu berjalan sampai 4 bulan. Jadi lama ya? Rada bosen waktu itu. Karena liganya ada 23 tim. Tahun kedua itu 23 tim dibagi cuma 2 grup, Mas. Jadi sak grup itu 11 karo 12. Ya, dan itu mainnya 2 minggu sekali. Mbak ya wis coba banget kuwi liganya. Capek. Tuh. Jadi setelah itu ya wis baru kuwi selesai ligane, saya ditunjuk di 2023 ini tadi. 22 Mel ikut peserta 2021 penonton. Jadi nggak ikut, tapi 2022 jadi peserta, 2023 ditunjuk jadi ketua. Nah itu memang mungkin ceritanya waktu ulang tahun Indriati itu saya bikin Indriati Cup. Nah, mungkin teman-teman terutama Dr. Trianto ya lihatnya dari itu, ada pengalaman bikin event Indriati Cup itu, akhirnya ditunjuk jadi ketua di 2023 itu Mas Ika. Oke. Perjalanannya cepet banget ya. Cepet sebenarnya. Jadi nggak ikut, jadi peserta, malah jadi ketua. Jadi ketua ya. Ya bener, dari hobi sepak bola tadi ya. Cita-cita akhirnya ya kemanapun dengan mengikuti ini ya sepak bola ya. Nggak jadi pemain yo, saya ngurusi lah. Gue duit tim gue ya. Dua tim, amin. Nah, liga rumah sakit berarti udah 4 tahun kan ini Mas? 4 tahun, 2021 bulan November. Juaranya apa itu 2021?
Anatomi. Mas Ferry iya. dhewe. Mas Ferry Anatomi FC 2022 itu RS di Karanganyar. 2023 kemarin Muardi ya. Muardi 2024 tahun ini Karya tim di undangan ya. Semarang. Karya di Semarang. Di luar dugaan itu ya. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Iya, berarti Itu ya. faktor 1%-nya salah satunya itu. Oh iya. Di luar dugaan. Ya, berarti musim depan Liga Rumah Sakit tim-tim Solo harus Solo Raya khususnya ya Mas. Harus bersatu. Kalau persiapan ya. Kalau ada tim luar lagi. Ya, itu Tapi belum tahu ya kan udah nggak ketua lagi ya. Apa masih? jadi emang tahun ini selesai ya, saya udah nggak ketua. Oh, udah selesai. Balik lagi. Jadi kemarin tuh memang ada penasihat. Jadi Dr. Rianto tadi kan nggak ketua, terus tapi tak naiknya jadi penasihat. Jadi Mas Dr. Rianto cuma 2 tahun. Beliau pengen 2 tahun aja jadi ketua. Tahun ketiga emang pengen berhenti. Nah, makanya saya ditunjuk. Tapi beliaunya tetap jadi penasihat kita. Dan setelah itu saya ini 2 tahun ya selesai ya, ini saya balikin lagi ke Dr. Rianto. Jadi terserah nanti ketuanya siapa ya. Belum tahu ya. Belum tahu. Harapannya sih teman-teman yang lain bisa jadi ketua nggak masalah. Oh, Jadi iya. rumah sakit yang lain biar nggak bosen Mas. Oh, gantian ya. Gantian aku tak peserta wae. Oke teman-teman sahabat Goal, ini kita lagi ada di Konco Space ya Mas. Ada space ya. Lokasinya di Kartosuro ya Mas. Kartosuro, Golek Tengah ya Mas. Nah, tepatnya di Makam Haji nih ya Mas. Makam Haji. Ini di belakang ini Makam Haji. Ini Makam Haji. Nah, sini masuknya Sini Kartosuro ya. Kartosuro ya. Nah, sini ya perbatasan lah. Perbatasan. Di Sukoharjo. Masih Sukoharjo. Masih Sukoharjo. Nah, ini kita ada di lantai 2. Ya rotok beberapa kendaraan gitu. Kendaraan. Rotok rame. Jadi teman-teman sing seneng nongkrong, seneng ngopi, cerita-cerita nggak ada penak. Ada salah satu tempat di Kartosuro di Konco Space-nya. Nanti teman-teman bisa cek tempatnya enak, ada ruangan AC, ada tempat buat smoking, ada lantai 2, ada ruang buat meeting, enak nih gitu. Enggak besar banget sih enggak ya, cukupan Mas ya. Ya, tapi cukup tempatnya nyenengke. Kan dulu aku tidak Mas Alfani di sini sama teman-teman Ya, pas kita record buat SL ya. 2 toko itu ya. Oh iya pas awal-awal podcastnya 3 bulan ya. 3 bulan. Oke Mas Riga. Nah, Mas Riga dhewe sibuk apa iki? Aku ya utamanya memang di foto sepak video bola ya? Mas. Akhir-akhir ini agak naik videonya, video full match. Oh, full match Sepak bola. Ya ini Goal Foto tak jadiin kayak wadah gitu Mas. Wadah media buat teman-teman semua, khususnya kita nyampe ke informasi, berbagi sharing kayak gini kan Mas. Oh iya iya. Ya, tentang olahraga apapun sebenarnya, tapi memang olahraga yang paling populer itu sepak bola. Sepak bola di Indonesia itu Nomor 1. nomor 1. Makanan kita semua. Oh, makanan. Mau Indonesia iki sing ra seneng bal-balan iso diitung kok. Ya. Sing seneng bal-balan ora iso diitung. Nah, tak terkira ya. Tapi memang kalau bicara sepak bola Indonesia iki sih api-apike ya. Yo mulai menanjak grafiknya, Ya. terutama timnas Timnasnya ini makanya timnasnya ini loh. Hmm. Nah ini Pak Erick Thohir juga katanya setelah memperbaiki timnas sekarang memperbaiki kompetisinya. Nah kita lihat ya sejauh mana kompetisi kita bisa berkembang. Ya. Harapannya sih kayak timnas ya. Ya, semoga. Perkembangannya ngene ya. Ya. Nah, enggak gini loh. Timnas ngene loh. Iya, banget ya. Gila sih. itu. Nah, Liga aku malah jarang nonton sih Liga. Jarang nonton ya Liga nonton, Indonesia jarang nih. banget. Neng moto ya. Enggak. Akhir ini kesempatan nih aku ya enggak rezekinya motret. Oh, Tahun kemarin sih, tahun 2000. Eko sih itu Mas. Di calling Aku dari media saat itu, Mas. Sambernyawa.com namanya. oh. Ini aku nggak begitu aktif sih. Jadi ikuti sambernyawa.com-nya. Gimana? Ikuti sambernyawa.com. Dari media dulu kan ada temen ngajak kan aku bisa nulis Mas. Oh. Jurnalis kan nyari jurnalis. Terus ternyata butuh fotografer juga, ya foto juga. Tahun ini istirahat dulu kayak. Ya nanti kalau ada kesempatan lagi, insya Allah semoga. Ini berarti ada faktor lain nih. Kurang gajinya kita ini. Ya bisa jadi. Ternyata bisa jadi. Enggak. Kita apa ya? Ada prioritas lah Mas. Oh iya. Mau segmen yang mau dicari yang mana ya? Benar. Jadi tahun ini targetnya kemana ya? Mengembangkan Goal Foto ini. Wah mantap. Setuju. Harusnya goal itu ini nih.
Gul. Mas Riga ini sponsor komunitas saya juga nih. Ya. Jadi harapannya ya Gul bisa jauh berkembang juga. Amin. Ya kita disupport teman-teman pelan-pelan Mas. Teman-teman siapapun itu yang mau bantu, mau apresiasi karena butuh banget juga. Iya. Butuh itu. Healthy football ya Mas ya. Kemarin kan Healthy Mas football. Alfani minta itu hubungi kan. Ya. Oh, oke siap. Aku siap. Oke. Jadi memang healthy football lagi ya tak cerita lagi rumah sakit dulu Mas. Oh, gimana? Sebelum kita Ada ke yang- healthy football. oh. Ini buat pesen teman-teman aja sih istilahnya. Cerita basic story-nya untuk Liga Rumah Sakit kan saya ini tahun ini udah nggak jadi ketuanya. Jadi ini tak kasih kenang-kenangan lah buat teman-teman yang nanti mau ngurus gitu loh. Tuh, jadi nanti kalau saya masih diajak untuk ngobrol ya monggo, tapi kalau saya ketuanya kan lewat sini udah enggak gitu loh. Ya. Memang evaluasinya untuk Liga Rumah Sakit itu memang iya Mas ya. Mungkin hampir di semua kompetisi ya. Jadi ini ngapunten ya rada nyinggung teman-teman saya juga nih. Ya. Tahun 2023 itu kan saya berjalan dengan kepanitiaan orang-orang rumah sakit Mas. Sebelum bawa konsep seperti tahun ini kan Mas Riga udah tahu nih, saya ngejak Liga Bola. Ya, ada timnya sendiri Timnya ya. sendiri yang mereka ngerti sepak bola dan bisa menjual sepak bola. Nah tahun pertama itu saya mohon maaf sama teman-teman juga nih yang di rumah sakit. Kenapa tahun ini saya nggak ngajak teman-teman di rumah sakit sebagai kepanitiaan? Nah tahun 2023 atau tahun pertama jadi ketua itu tim saya itu semua tim rumah sakit Mas. Ya. Saya tidak merendahkan kinerja mereka. Itu mereka kerja luar biasa Mas. Kerja luar biasa. Tapi kelemahannya adalah mereka tuh belum memikirkan kompetisinya. Malah mereka tuh masih memikirkan masing-masing timnya. Oh gitu ya. Jadi ada konflik kepentingan Konflik ya. kepentingan bener. Jadi sebagai panitia dia juga masih sebagai peserta kan. Gitu. Iya. Jadi jatuhnya kayak dia jadi panitia tapi golek seloe piye ben time iso Jalan ya. jalan, ben iso ngangkat luwih ado. Jadi itu. Jadi memang dari awal tak tekan ke teman-teman yang di kepanitiaan jangan sampai terlibat di klubnya. Nah, aku ngomong awal dari awal seperti tapi ya masih ada yang incas seperti itu kan. Memang nggak pengurus utamanya, tapi ada yang namanya dia sebagai pemain juga. Tapi yo ya info-info yang harusnya ditahan sebagai kepanitiaan bocor di peserta. Mungkin masih agak bingung ya. Ini kita langsung tak kasih contoh aja. Diringkas ya. Oh. Contohnya verifikasi. Verifikasi itu tahapan kita pengecekan karyawan itu rumah sakit atau enggak, pemain itu karyawan rumah sakit atau enggak. Dipastikan ya. Dipastikan itu karyawan rumah sakit atau enggak. Nah, di tahap verifikasi ini banyak kebocoran. Ya enggak di liga rumah sakit juga sih. Hampir di semua ya Mas ya. Semua kompetisi ya. Kompetisi. Umumnya gitu sih. Kelompok usia dan Oh. lain-lainnya itu loh. Jadi ya memang harus kita jaga sama-sama. Nah, aku bilangnya kita jaga sama-sama. Jadi verifikasi kemarin syaratnya 3 bulan sebelumnya harus bekerja di rumah sakit. Nah, ada yang ya ngakal-ngakali, Oh, iya, iya. ngakal-ngakali surat kerjane ben lebih awal dan lain. Lah mungkin teman-teman ngiranya saya nggak tahu. Iya. Jadi memang verifikasi lolos ya wis tak biarin. Memang itu kan jalannya seperti itu ya sudah jalan. Tapi mereka itu beranggapan saya nggak tahu Mas. Padahal mereka mencari celah itu dan saya juga tahu gitu. Jadi yo tak biarin aja jalannya, penting jalannya masih di goalnya dan garisnya aja. Tapi ya harapan saya itu liga rumah sakit itu jangan ada yang seperti itu. Harus murni ya. Pak? Murni lah, biar kita itu walaupun juaranya apa? Kita nggak juara paling enggak kita bangga. Yang kita bawa itu semua orang rumah sakit. Lokal ya? Lokal pride. Nah kalau memang perlu adanya ngajak pemain dari luar, saya udah bikin ruang Mas. Oh, ada ini aturannya ya. Maksudnya kita buat di aturannya, jangan melanggar aturan tapi kita sepakati bersama di aturannya. Jadi misalkan boleh ngejak pemain tarkam 1 atau 2, jadi tidak masalah ada pemain bintang atau kayak merview player lah ya. Nah itu jadi jangan mengakali tapi kita bikin regulasi bersama biar kita bisa menikmati regulasi itu sama-sama gitu loh. Jadi ojo ngakali di panitia ngakali pengen iso mlebokke main liyane ya. Ojo. Jadi sing panitia apa ora ya ben iso jadi punya kesempatan yang sama gitu loh. Kan ada beberapa pemain luar sing jare diajak ning liga rumah sakit iki. Seperti itulah Mas. Jadi yo podo-podo jaga ini lah menurut gua. Tiap rumah sakit kan ada volunteernya ini. Yo sing volunteer rumah sakit itu yo jogori bareng-bareng. Iya. Soalnya manajemen itu pasti ngikut manut karoan volunteer Mas. Contoh Indriati. Cara aku ngejak wong Jopo mungkin bisa-bisa aja. Dari rumah sakit mungkin bakal
apa setuju aja, dalam artian karena mereka nggak tahu segmen sepak bola ya, manut sama yang orang ngerti segmen Ya, sepak yang tahu bola. sepak bola. Yo saran seperti itu Heeh. buat saran teman-teman. Ya, Jadi jadi panitia golek celahe. Makanya tahun kedua aku ngejak dari pihak lain biar murni kepanitiaan itu dari luar. profesional lah ya. Profesional. Yo tahun ini pun kata teman-teman ada yang bocor juga. Ya jadi memang kenapa ngejak dari luar itu memang jangan disalahkan terkait verifikasi. Nah itu baliknya ke kita. Harusnya kita sama-sama jaga nih ben ora ana wong njaba mlebu ning main ning Liga Rumah Sakit. Kenapa aku di pihak luar itu biar mereka kenapa aku nilai 99%? Mungkin dari verifikasi ada yang lolos juga. Tapi itu kesalahannya kalau saya bukan dari pihak Liga Bola karena mereka menjalankan sesuai regulasi Prosedur, ya. sesuai prosedur. Nah, yang menyalahkan karena kita aja yang rumah sakit ini. Harusnya kita jangan masukin orang. Nah, saya menilai 99% karena mereka netral, Mas. Di kompetisi ini mereka netral, nggak berat sebelah, nggak ngaku di mana, tim yang mana. Mungkin teman-teman lihat Mulyati sampai final pun mungkin ada berapa yang beranggapan karena Mulyati sponsor ini ya. Sebenarnya enggak, kalau dari permainan mungkin teman-teman itu Mulyati permainan bahkan di final pun Karyadi itu permainannya kalah dengan Mulyati. Setuju Mas Riga? Mas Riga juga di sana kan ya? Nah, jadi memang jatah mereka bisa sampai final dan kemampuan mereka layak di situ. Aku ngikutin dari penyisian kan sampai final itu. Ya aku kan stay-nya gol di Kerajaan kan. Aku ngelihat Karyadi. Karyadi itu sebenarnya main bale biasa, teknik apa segala macam. Tapi kayaknya mereka tuh punya Dewi Fortuna itu. Dewi Fortuna bener. Keberuntungannya Hoki gede banget. Gede ya. Nah, jadi pernah lawan Nopo aku lupa. Dia udah ketinggalan. Dibalik tiba-tiba. Lawan tim apa gitu ketinggalan 1-0. Udah menit akhir 1-1, jauh 2-1 gitu. Penaltinan kali? Enggak penalti. Oh, enggak penalti. Penalti. Nah, aku tim masih awal loh itu, aku lupa. Masih awal ya? Masih awal loh. Termasuk lawan Rumah Sakit Slamet Riyadi. Itu kan mainnya biasa juga. Tapi nah aku kemarin ngobrol-ngobrol sama beberapa penonton di Kerajaan. Dukung sopo iki? Nek Karyadi kuwi ketoke menang mentalnya gitu. Iya. Nek mentalnya ra kuat, kowe ora bakal iso ngalahne Karyadi ya. Oh iya. Nah di Kebogiro kemarin aku juga gitu pas final. Dukung Dimas. Banyak yang mulia hati gitu. Kan mainnya bagus kan, teknis. Terus banyak apa ya? Pemain-pemain yang udah pengalaman tadi mulia hati itu, Mas. Ya. Nah, terus rutin ya pemain punya basic dan rutin main bareng mereka itu. Rutin latihan juga atau. Nah, terus aku ini pertandingan mental sih. Iya, benar. Dan mentalnya Karyadi kuat banget. Bener. Kan Mulyati itu sempat rada emosi kan. Ya, kebawa emosi. Jadi intinya gini, tim yang memenangkan pertandingan sepak bola itu yang bisa menguasai emosi. Oh iya benar. Jadi gak ono ngendi Mas tim sing maine gusar-gusu iki menang ra ono ceritane kan. Oke mainnya santai. Yang memprovokasi malah yang kalah biasa. Oh iya benar. Jadi aku kemarin ya memang dua tim itu pantas ke final sih. Harusnya kalau dari apa? Permainan menang Mulyati. Tapi dari mental tadi Karyadi luar biasa mentalnya. Setuju. Emang ya rezeki Karyadi ya. Bahkan itu golnya itu serangan balik tok loh itu. Mereka main bertahan ngandelin serangan balik adalah aku nek gule iki inget banget tuh, nek aku gila. Kipernya si Elang itu bagus tuh. Maksudnya bisa lihat peluang, dia langsung pegang bola, kan diserang terus kayak Mas. Ketangkap sama dia, langsung umpan jauh, lah satu orang siapa kayak Selamat tuh ya? Tahu enggak apa sih. Selamat apa Danang weh. Baru masuk ke sayap 2 lawan 1 padahal. Tapi bisa ngelewatin 2 pemain. Ya gule kan kuwi. Tapi aku kredit poinnya malah bukan striker sing ngegulin, malah sok kipernya Mas. Kipernya bisa lihat peluang dan umpan jarak jauh sampai setengah lapangan loh kuwi. Itu sudah tepat ning koncone kuwi. Wah, dan apik. Asis ya. Asis kuwi. Asisnya kiper. Asisnya kiper. Nah, kita kalau memang bicara apa ya Mas ya, aturan, rule memang agak susah sih Mas mengimplementasikannya ya. Oh iya benar. Dimanapun kayak gitu kasusnya banyak yang kayak usia dini aku sering motret juga beberapa kali. Ada anak yang umurnya dimudahkan, anak umur sekian dimudahkan. Oke Mas ya. Banyak. Jadi
PR kita bareng-bareng sih Mas. Kita secara tim, pemain, semua nih. Nggak ada yang bisa nyalahin satu pihak atau nggak bisa. Itu sebenarnya lebih ke mental kita ya, maksudnya Iya. nek apa ya, yang nyolong itu nek aku beranggapan ini mental tempe lah. Nah, Nggak setuju. berani dengan challenge-nya aja kan, membuat menyolong sebenarnya kan nyolong kan nilai. Harusnya kan kita bagaimana memaksimalkan kompetensi yang ada, jangan boleh celahe. Benar. Dan itu memang kemarin rame neng apa 3 rumah sakit itu ya suara-suara oh kayak wong jogo biasa lah. Cuman kan mungkin teman-teman tuh kadang ngerti ini aku nggak ngerti nek aku wong jogo. Ya padahal aku ngerti. Neng karena sudah sesuai dengan tahapan yang harus kita lewati yo tak biarin aja. Bukan berarti saya nggak tahu ngebiarin itu, tapi ya mereka beranggapannya saya nggak tahu. Ya. Jadi yo bukan saya yang nggak tahu ya, tak jadi yo kita nikmati sama-sama, harusnya ya regulasi itu ya kita sepakati sama-sama ya. Kalau mau dari luar ya saran saya sih kalau tahun depan memang ada teman-teman pengen ngajak dari luar yo regulasinya sepakati aja. Ngajak 2 pemain dari luar ngono ora masalah. Yang penting kan kabeh proto iso menikmati itu ya Mas. Jadi kekuatannya merata. Manut aturan main ya. Ya, yang penting manut aturan. Toh yang masukin pemain dari luar itu nggak sampai tinggi kok. Nggak sampai fase yang jauh kok. Kalau Karyadi itu sudah tak pastikan itu nggak ada dari luar karena saya ngecek sendiri dan Mulyati. Jadi 2 tim itu dua-duanya nggak ada yang dari luar. Murni dari dalam semua. Kayak Mas Agus ke, iku mang karyawan kono, sing pemain terbaiknya Liga pemain tahun ini. Sing final mainnya Edan yang ngarep mundur muja maju terus Randy kesel kayak. Wah itu memang Mas Agus orang Karyadi ini itu saya ngecek sendiri ke sana. Jadi memang dia orang rumah sakit semua dari Karyadi maupun Mulyahati. Jadi toh yang nyolong-nyolong pemain itu malah nggak sampai jauh kok. Ya wis. Kita nikmati aja sebenarnya. Iya, kalau teman-teman pengen berbicara banyak ya disiapkan dari sekarang. Iya Mas. Benar. Tahun depan kan masih jauh nih, siapin dari sekarang. Ya harus disiapkan. Ya. Udah enak kan. Jadi masih panjang fasenya kita siapkan. Sepak bola itu tadi ya sing aku sampaikan di awal mental, kecerdasan, tapi dibangi skill juga. Ya. Tapi percuma skill bagus nek kita nggak cerdas. Ya. Kayak kemarin Sintayong itu aku baca sempat ngeluh pemain timnas itu pendapatnya ada beberapa yang tidak cerdas. Jadi skill bagus tapi ada yang nggak cerdas, susah diberi arahan. Oh. Jadi permainannya nggak bisa sesuai apa yang diinginkan pelatih. Aku kan senang nonton podcast juga tuh Mas. Iya. Podcast kayak lo Muhammad Al-Katiri. Oh iya. Muhammad apa ya? Ahmad Al-Katiri ya. Ya Muhammad ya kita ya. Sing Orang- pas neng Asnawi kita Asnawi. Oh Asnawi menyampaikan Dia ngomong kan. Jadi menurut Asnawi kira-kira pemain timnas siapa yang bakal jadi pelatih? Tidak ada, bodoh semua itu. Jadi pas dia ngomong Sintayong ngeluh masalah itu kan berarti kan bener ya. Jadi iya. memang ya selain dengan skill ya butuh kecerdasan juga. Asnawi sampai ngomong gitu kan. Iya, Bukan menjelekkan ya, bukan menjelekkan ya. Ini dalam artian memang butuh skill dan kecerdasan. Terus ditingkatkan lagi ya. Jadi bener kalau nyolong umur tadi cemen. Cemen ya karena itu kayak yang nyolong-nyolong regulasi kemarin di 3 rumah sakit, toh mereka nggak sampai jauh kok. Jadi karena mentalnya nggak punya, mungkin karena gini Mas ya. Wes nyolong, akhirnya kan mainnya kan orang los Mas ya. Nah itu yang menghambat mereka malahan. Mungkin ya faktornya itu. Mas Rika bener mental itu tadi ya. Malah mentalnya yang kena dewe. Mental di olahraga tim itu kayak gitu, kerja sama tim. Kayak olahraga individu ora perlu kuwi sih kayak badminton kayak apa. Oke, Mas Alvan nih ngobrol lumayan lama ini. Sesuai ya, berapa menit Mas Rika? Yo 30 menit lebih ini. 40 kita ya. 40 ya. Oh. Yo mau 40. Enggak kerasa. Awan-awan karo ngopi karo ngemil. Nah, kosong. Liga rumah sakit berarti clear ini ya. Aman ya. Aman. Ada dari Mas Alvani sendiri mungkin selama menjabat dari ketua ada yang mungkin kurang puas atau apa? Apa ya Mas ya? Ada kekecewaan apa-apa? Aku nek kecewa sih enggak sih sejauh ini nek ligane sih aku puas. Ligane aku puas dengan konsep yang tahun pertama itu walaupun terhambat dengan kepanitiaan, ya bukan kepanitiaan ya, tapi ada beberapa yang
regulasinya itu dimanfaatkan untuk melancarkan timnya itu, tapi saya masih puas. Tahun ini bahkan jauh lebih puas karena ligane diurus oleh Liga Bola itu tadi dengan kinerja yang luar biasa kan, dengan terkonsep. Memang tahun pertama saya fokus regulasi mas. Jadi tahun 2021 2022 itu belum ada regulasi. 2023 saya bikin regulasi. Dan 2024 ini saya fokus di packaging eventnya, brandingnya. Makanya kerjasama dengan Liga Bola, alhamdulillah berjalan lancar ya sampai Puas ya. Puas Senang. Senang. Cuman sing ganjel iki ngene. Orang-orang hampir apa ya, kita kan namanya penasihat exco ya. Jadi kayak PSSI Mas, ada exco-nya, ada Arsos itu kayak PSSI-nya. Nah, nek liga kan liga yang Arsos beda. apa itu? Arsos Asosiasi Rumah Sakit Asosiasi Sepak Bola Rumah Sakit Solo Raya, Bang. Kalau nggak salah itu ya. Itu kayak badan gitu ya? Iya, kayak PSSI ini itu loh, Mas. Nah, cuman apa ya? Aku bingung ngejelasinnya, Mas. Jadi teman-teman rumah sakit itu bukan menjelekkan ya, mesti dari segi bersepak bola tuh mungkin wawasannya nggak sejauh itu. Mesti saya bikin konsep, Mas. Tak bikinin konsep itu Arsos itu PSSI-nya, Esko itu ya penasehat, dan HSL itu lebih liganya, Liga Satunya. Jadi ya, tapi masih belum sampai ke mereka. Teman-teman belum bisa nangkep ya? Belum bisa nangkep itu, terutama dari penasehatnya Mas. Jadi kesannya pas kemarin TM Mas Liga belum ada ya, kita belum deal kerja sama TM itu kayaknya. Oh ya. Pas, iya malan ya. Pas TM itu kita bicarakan biar Dr. Sri kan ketua Exco. Mas itu kita pilih namanya ketua Arsosnya. Jadi Arsos ini biar yang gerak bahas regulasi dan lain-lainnya itu yo ben digodhog neng Arsos kuwi dengan pengawasan Exco. Exco kan penasihat kan Mas. Jadi yang bergerak jangan Exco-nya, Arsos iki mau. Cuman teman-teman Exco penasehat itu beranggapan itu kayak Arsos itu mau buat apa sih kok ya ada Arsos sama Exco gitu loh. Dan yo sekali lagi tak baleni, kemarin liga yang kerja aku dewe Mas, orang rumah sakit. Tahun ini juga ini kerja aku dewe. Tahun kemarin ada kepanitiaanku dari rumah sakit, teman-teman rumah sakit. Tahun ini aku kerja dewe, bisa dibilang aku kerja bukan sendiri, tapi aku puas. Dalam artian bukan karena kerja sendiri, tapi karena liganya tak package sesuai yang saya harapkan. Mungkin nek ngajak teman-teman rumah sakit nggak bisa tak ajak lari. Ini karena dengan Liga Bola mereka udah kerja sama deal, bisa diajak lari. Nah ini ya itu tadi, harusnya kan apa ya, Liga Rumah Sakit itu eman Mas, jalan 4 tahun ya. Nek sampai mandek itu kan eman ya kan, harus tetap jalan. Cuman kendalanya itu mau teman-teman itu masih memikirkan rumah sakitnya masing-masing. Durung ono sing bisa mikirke ligane ya, harus apa ya, mudeng posisi lah. Nah termasuk di Exco itu masih ada orang-orang di Exco yang memikirkan timnya bukan liganya. Ya kayak kemarin aku mempackage kerjasama dengan IO Mas Ayu Liga Bola. Ya itu aku sing berpikiran sendiri. Dengan adanya pemain transfer itu aku sendiri yang memutuskan itu. Ya banyak pro dan kontra itu, tapi kan harusnya kalau teman-teman protes tuh ada wadahnya, Arsos itu tadi. Jadi peraturan itu digodok di Arsosnya. Kayak PSSI lah Mas. Jadi PSSI godok peraturannya itu loh, karena gitu. Tapi ya kayaknya sih masih jauh dari itu ya. Dari Exco-nya, penasihatnya kayak ngerasa tersinggung dengan saya mau mengadakan Arsos dikuatin dengan penunjukan ketua Arsos itu, kok malah kesinggung. Akhirnya kan nggak terbentuk kan, saya bukan ranahnya saya ke situ. Tanggung jawabnya kan ke Exco kan ya. Jadi ya wes, sekarang saya udah gak ketua, ya wes terserah Exco mau dibuat seperti apa. Tapi kalau mau pengen masukan dari saya ya saya masih bersedia. Saya masih apa ya, si uang rumah sakit ya sih mikir lah. Tapi yo saran saya ketua bu ditunjuk dari sekarang, ben tahun depan tuh jalan lebih enak. Enggak persiapan repot. Ya. Dadaanku yo repot. Iya. Enggak dadaannya repot. Pokoknya dadaannya. Ya Liga rumah sakit kan ya bisnisnya juga nggak sedikit ya Mas. Kayak ini terutama dari keuangan kan, sponsorship dan lain-lainnya. Tahun ini 2024 ya Mas, 2024 ya. Tahun ini udah tak buat liganya sedemikian rupa, brandingannya sejauh itu. Ya mosok tahun depan kita biarkan apa adanya, apa ya eman-eman ya Mas. Jalannya apa onone ya mana.
Tapi ya balik lagi terserah. Ya mudah-mudahan saya bisa Mudah-mudahan. improve lah. Ya, era bertahan lah. Minimal bertahan ya, Mas. Tapi jadi bertahan itu lebih susah. Iya. Nek saya berpikiran Mas Ika bersetuju atau enggak ya? Cara kita mempertahankan konsistensi itu bukan berada di level yang sama, tapi menaikkan levelnya. Setuju berat? Kurang sih aku. Kurang ya? setuju sih. Jadi misalkan kayak tahun ini kita udah liga seperti ini. Kalau tahun depan seperti ini lagi, itu enggak naik level, itu bisa kita jenuh. Ya. Atau bahkan itu bisa ada keturunan, itu bisa jadi dengan liga yang stagnan. Jadinya kita improve naik lagi biar ada gregetnya. Jadi kita effortnya lebih lagi. Kayak tahun ini kan ada transfer dan lain-lainnya, itu memang aku yang improve biar ada gregetnya, biar ada tantangan lebihnya. Kalau tantangannya sama itu tak kira bosen. Nek Mas Liga mungkin bagi beberapa orang gitu ya. Tapi nek aku sendiri secara personal, kalau kita belum bisa melangkah lebih, baiknya bertahan dengan apa yang sudah diraih dulu sih, Mas. Daripada nanti merosot lagi. Oh, naik malah mudun ya? Mudun dikit ya? Jadi alon-alon. Oh iya. Tapi kan alon-alon kan ada step yang dinaikkan ya. Tapi jangan stagnan. Naiknya nggak harus gini sih. Kan harus ada fase naiknya. Iya, benar. Kembali ke masing-masing sih itu ya. Benar. Wong kan beda-beda ya? Oh, beda-beda. Istilahnya jalannya sampai sih, apapun itu ya. Apapun itu ya. Yo, sepenting jalan sih ya Mas. Jalan sih. Harus sampai mantep. Tapi ya itu tadi nih, kita udah punya fondasinya, udah terbentuk, udah terlihat, ada sejarahnya. Ya kita harus melihat dari situ. Untuk rekam jejak ya kan. Udah sampai apa none lah. Iya. Wis deben wis digawe ngono. Saiki diteruske sing apik. Ya yang penting mereka mau memikirkan kompetisinya, jangan memikirkan cuman masing-masing timnya. Harus ada orang yang mau memikirkan kompetisinya. Lah podo aku di posisi itu, Mas. Apa iki? Dulu kan aku tahun masih kecil sampai tahun 2019. Aku ngefan fanatik banget sama sepak bola. Supporter penikmat lah. Supporter lebih tepatnya. Persis Solo seneng banget. Iya. Nah, sampailah di titik ketika aku bisa mengkritisi, bisa melihat, sampai akhirnya masuk di media. Nah, ketika di media, kita udah nggak boleh jadi supporter lagi. Walaupun kita cinta tim itu. Harus netral ya? Walaupun netral. Media tapi di tim itu tapi nggak boleh. Yo, maksudnya kita harus menyesuaikan posisi kita itu loh. Jangan sampai lagi motret atau meliput ke bulan, wah nesu. Iya. Kita harus tetap jalan gitu. Masing-masing. Nah, supporter mau nesu mau apa silakan, nggak apa. Jadi dulu ada teman yang ngomong, "Kowe iki media fotografer kok kebulan kowe nesu-nesuin ngopo?" Tugasmu ki ya meliput sebagai media. Nek kowe bengok-bengok iki kowe pindah ning tribun wae jadi supporter gitu. Ya tadi memposisikan diri. Ya, benar. Gitu sih. Sesuai di pos-posnya ya. Ya kita tetap dukung dengan cara kita dengan meliput tadi. Walaupun nggak kelihatan kalau kita mendukung secara di lapangan bengok-bengok, tapi kan di balik itu kan kita tetap support ya. Support. Kayak gitu. Profesional lah. Profesional benar. Agak susah sih di dalam berat ini berat ya bahasanya berat. Bahas liga soalnya liga ini sebenarnya kelihatannya gitu-gitu aja, tapi nek ngurus kompetisi itu repot. Nanti kan agak santai kan habis final. Iki wis final wis rampung, aku wis plong wis bodo amat. Nah, saiki iki Mas. Dolanan yang gini. Mungkin cerita dikit ini. LT Football ya. Wah, iki ceritanya ya ono maneh Mas. Saya bikin ini tuh dari 2023 sebelum Liga malahan. Liga saya ditunjuk jadi ketua itu. Sebelum itu malah tak buat. Dulu namanya Hospital Footballer. Pesepak bola rumah sakit. Nah, itu. Terus diganti jenenge. Sekarang jadi LT Football. Ceritanya mergo 2023 tak bentuk, ada liga berhenti. Karepe emang tak bentuk itu buat mengumpulkan teman-teman rumah sakit, wadah buat mereka ngumpul-ngumpul kan. Nek berkompetisi itu bener kan tujuannya HSL itu silaturahmi. Tapi karena berkompetisi kadang ada crash, ada emosi di situ di lapangan. Nah, makanya kita bikin wadah namanya Hospital Footballer, pesepak bola rumah sakit. Ben main yang kono bareng, ketemu bareng, pas neng liga kan ketemu wis kenal ki. Nah, nek urung kenal kan emosi kan. Nah, iki paling enggak
neng lapangan panas wis kenal paling enggak kan metu lapangan wis rada adem. Ya tujuannya gitu. Dulu footballer. Nah, tapi berjalannya waktu ternyata tidak semudah itu. Mergo ya apa ya? Teman-teman itu mungkin kalau main di rumah sakitnya kan gratis ya Mas ya? Gratis dibayari rumah sakit. Jadi pas aku bikin komunitas itu kan iuran. Masa aku sing bayari ramuat kantongku jebol ya Mas. Gitu. Jadi kayak peminatnya malah sedikit. Karena itu jadi akhirnya apa ya? Tak rebranding lah istilahnya, tak ubah namanya jadi Healthy Football. Jadi memang sekarang fokusnya bukan cuman orang-orang rumah sakit. Jadi dari luar ada. Dari luar monggo. Jadi teman-teman selain rumah sakit pun kalau mau join di Healthy Football monggo. Karena tujuannya Healthy Football itu sekarang tak rubah. Tahun lalu kan mengumpulkan orang-orang rumah sakit biar bisa bersilaturahmi. Karena tidak jalan, itu Mas saya wadahi. Kalau teman-teman rumah sakit mau ikut join, persilakan. Saya. Kan kita senang-senang bareng, tapi fokusnya sekarang fun football ya Pak. Fun and healthy. Senang-senang dan sehat. Nah, sekarang adalah mendekatkan orang rumah sakit dengan masyarakat luas gitu Mas. Jadi mungkin Mas Riga kalau mau ikut main monggo, nggak apa-apa. Iya. Jadi mau ikut seru-seruan di Healthy Football nggak apa-apa, sama-sama. Jadi mungkin nanti bakal ada orang rumah sakit juga di situ. Jadi nanti kenalnya sama orang rumah sakit juga. Jadi yo nambah silaturahmi sama orang rumah sakit. Jadi pengen dekatkan wong rumah sakit ki orang gur saklek. Kadang kan delok perawat kok women ya. Nah, gitu. Jadi kita juga bisa senang-senang sama-sama kok. Jadi mendekatkan orang rumah sakit dengan masyarakat luas. Gitu Mas. Tujuannya ya. Ini udah mulai jalan ya Healthy Football ya? Mulai jalan Mas. Jadi ya. Nah, aku sih pengen eman-eman ya. Tahun kemarin bener-bener vakum hospital footballernya. Sekarang pengen tak uripi lagi jadi Healthy Football dengan ranah yang lebih luas. Kemarin kita sudah seruan-seruan, Mas Riga juga ikut ya. Kemarin kita main di mini soccer. Oh iya, Baturan ya. Terus yang pertama tak hidupi dari charity game-nya atau opening game-nya final. Oh ya. Ya di football kan ngajak Rolando duta fan football. Kayak beneran kuwi. Kuwi rame. Komenane ning Rolando juga real fan football karena kita disuruh tawa-tawa toh. Dagelan nih malah. Dagelan. Main bola itu benar-benar real fun gitu, benar-benar ketawa. Dan yang bikin ngangkat itu Mas, ada suara supporter, kan jarang fan football ada suara supporter itu. Kemarin yang lihat kan banyak karena supporternya Mulyati dan Karyadi udah pada berdatangan, bukan nonton kita sebenarnya. Mau nonton final, memang aku tak siapkan buat hiburan sebelum final. Tapi ya tercapai ya, ada hiburan. Jadi kita main seru-seruan, kena tiang berapa kali diangkat di Instagram. Kena tiangnya semua jopor atau? Ya ora sengaja kena tiang sengaja ta. Oke, biangnya kita tiang. Ngono ya. Nah itu kan teriak-teriaknya ibu-ibu itu kan terdengar ya. Bukan betul tapi ono suara supporter lucu. Gitu Mas. Terus jalan terus kemarin Baturan, besok kita main sama ya jadi pengen silaturahmi sama komunitas di Solo lah. Biar orang-orang rumah sakit itu lebih dikenal. Targetku gitu juga. Jadi besok kita main sama Pasnet. Ngerti Pasnet kan Mas ya? Tahu. Apa Pasnet ya? Ya komunitas bola kan. Dan asalnya Pasopati betul Mas? Itu juga sama sih dari kan? situ, dari Pasopati media pasopati.net itu kan. Ya. Terus main bola juga mereka. Mereka kumpul-kumpul main bola. Jadi besok ini hari Minggu kita main sama Pasnet tanggal 25 di lapangan Sapet. Agendanya seminggu sekali apa? Jadi tadinya pengen 2 minggu sekali Mas, biar terlalu capek ya. Aku ngurusi ya kadang kesel ya. Ya, tapi minggu ini ada yang ngajak, minggu besoknya ada yang ngajak lagi ya wes dinikmati sih Pak ya. Ya harapannya sih minimal kita 2 minggu sekali main lah. Ya, tapi bener. kalau ada seminggu sekali yo kalau teman-teman berminat yo gas lah ya apa-apa. Ngalai kesel sithik lah. Yang penting jadi tetap seru-seruan sama-sama. Ya, Nah iki sih seminggu pisan Mas. Sementara ya. Heeh. Minggu iki mandek iki, Oh, 17-an. Selawe karo Anpasnet. 31 malam main yang Klumprit karo ini komunitas yang punya nama juga nih di Solo nih. Surakarta Traveler. Oh, ST. ST. Sama Om Yipta. Yang bulan depan kita tunggu jadwal selanjutnya. Oke, kita tunggu lagi. Kan goal support juga, supporter sini. Iya. Ya mudah-mudahan bisa jalan konsisten. Amin. Bisa apa? Pemain-pemain yang gabung oke
semakin banyak ya. Tujuannya tercapai tadi kan. Ya, mendekatkan orang rumah sakit dengan masyarakat luas. Jadi wong ki mlebu rumah sakit bener wedi, Mas. Targetku gitu, Mas. Aku wedi mlebu rumah sakit. Nah, iki lho, aku Mas Tiga berarti termasuk sasaranmu iki. Jadi gitu. Iya. Jadi wong masyarakat luas ki ben mlebu rumah sakit ben ora wedi. Indriati lho sing Nah, nek Indriati aku ora wedi. Karena rumah sakitnya apik gitu. Jadi di rumah sakit sekarang kan ya. ya modern. Ya, jadi masuk rumah sakit terasa masuk hotel, masuk kafe. Nah. Kalau beberapa rumah sakit yang masih lama belum renovasi apa kan rada horor, rada medeni kan. Memang ngono. Siji piye, Mas? Siji wong wedi masuk rumah sakit. Siji wong wedi mergo lara, Mas. Ngene lho, Mas. Mlebu rumah sakit iki kadang ana wong sing ora lara tapi wedi mlebu rumah sakit. Ana wong sing loro, wong lara wedi ning rumah sakit, wedine diobati, dudu mung wedi mlebu rumah sakit itu. Nah, jadi kadang ada orang itu udah tahu sakitnya tapi nggak mau periksa karena takut tindakannya. Jadi memang kalau orang sakit itu harus aware dengan dirinya ya. Jadi kan kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri ya. Kita lara apapun yo harapannya teman-teman jangan takut berobat. Bener, nek adang diobati ya. Ya, malah adang diobati. Ya, gitu. Jadi tujuanku salah satunya itu mendekatkan orang rumah sakit dengan masyarakat luas itu. Maksudnya nih ya. Salah satunya. Jadi kalau mereka takut dengan tindakannya, tapi contoh wis jenengan lebih Indriati, wis ana kenal karo aku, mosok ya wedi paling kan merongsen kan. Mas aku merongsen iki Mas, wedi-wedi kan sono kan wis rada paling Mas Alfani sing moto wong kenal iki ya ngono kan. Jadi ya harapannya seperti itulah, mengurangi rasa takut masyarakat luas terhadap rumah sakit. Ya, beberapa orang emang ada yang seperti itu. Nah, itu loh, Mas. Aku tuh sakit aja takut, Mas. Iya toh. Jadi ojo sampai aku loro. Nah, kadang minum obat itu aku ojo lah olahraga wae. Yo, nek loro aja pancen. Nek loro aja. Tapi nek wis loro yo harus diobati. Iya. Gitu. Ya, Jadi bener. ya makanya kita makan healthy football. Nah, healthy football itu kan sepak bola sehat. Jadi dengan sepak bola kita cari sehatnya. Senang-senang kan sehat. Wah, tujuannya keren banget iki ya. Sangar ya. Bagus, semoga benar-benar bisa meraih tujuan itu. Nah, konsisten juga Mas ya. Konsisten, yang utama kuwi Mas. Terus disupport tok ora konsisten ya. Konsisten. Ih, tanggung jawabnya karo iki kita langsung. Iya. Ditagih langsung ning ngene iki konsisten. Iya. Ning wis dua agenda tak jai ra iso iki. Yo next agenda Next, semoga ya. bisa. Gitu Mas. Mana iki Mas? Ya aku memang merasakan yang Mas Alfani ceritain ini tadi ya. Ya aku ikut kegiatan itu banyak banget juga Mas. Hobi itu sebenarnya nggak cuma sepak bola Mas. Yeah. Aku suka sepeda motor, touring, suka apapun, teman-teman banyak. Nah aku tuh mesti sampai di sebuah titik nggak konsisten. Ya di dalam tim itu misalnya komunitas apapun biasanya udah masa-masa jayanya ini. Iya. Nanti turun mati apa. Nah itu banyak banget terjadi kan. Iya benar. Nah PR-nya kita iki carane ben apa sing awak dhewe gawe komunitas apapun itu tadi bisa tetap jalan dong konsisten. Usianya so panjang iso bermanfaat untuk banyak orang. Bener Mas. Kuwi yo PR kuwi ngono. Karena aku sendiri juga dengar cerita dari teman-teman fan football ataupun tim komunitas yang timnya mati, Ya. ada yang pecah, ada yang ini Kebanyakan mati apa pecah Mas? pecah. Pecah. Tim satu dari tim lainnya. Tidak apa sih, tapi selama pecah itu masih jalan semua Ya. ya, aku sih ada masalah Mas Ya, ya. bener. Emang ini nek pecah terus salah satu mati itu loh Ya, Mas. salah satu mati terus sing rotok parah gini, ada yang sampai bermusuhan. Ah, Nah, itu kan wah lah. bahaya, nggak bagus kan. Tujuannya kita kan senang-senang sama-sama tuh Mas. Padanya berbeda ya, enggak apa kita tetap support aja lah, Iya. walaupun enggak indah tapi ya udah sampai tukaran. Ya, jangan sampai crash ya. Ya. Oke Mas Alfani, ngobrol-ngobrol lumayan suwe. Kayak Suwe. banget iki mau ya. Berapa menit ini? 1 jam 1 mungkin jam. ya. Timer yang masih di Ya. bawah pas gini. Mungkin terakhir Mas, yang ingin disampaikan buat teman-teman yang nonton kita apa Mas? Dari Mas Alfani. Apa ya? Itu lagi Mas. Pesanku yang targetku di healthy football ini. Karena aku orang rumah sakit ya Mas. Ya jangan takut ke rumah sakit tadi. Sama jangan takut berobat karo sakit. Itu aja sih. Soalnya kadang orang itu takut ke rumah sakit, takut periksa, takut ngecek kesehatannya, takut tahu sakitnya. Harusnya kan
harusnya kan ngecek kesehatan itu malah bagus kan, biar kita bisa mencegah penyakit itu lebih dini. Kalau mencegah itu kan lebih baik daripada ngobati ya. Terus kalau udah sakit, wis di rumah sakit, wedi ngerti lorone, wedi diobati. Nah kan itu penyakit hampir seluruh orang mas, termasuk tenaga kesehatan sendiri kadang takut. Oh iya. Termasuk saya sendiri dulu juga seperti itu, saya takut sakit. Nah ini di fase saya juga kebetulan masih sakit ini mas, masih pengobatan. Jadi saya belajar juga. Jadi memang kadang kita kalau sakit itu harus menerima sakit kita. Nah, kita harus mau berjuang untuk ikhlas sembuh. ya. Harus kita mau berjuang dengan diri kita sendiri. Jadi kita aware dengan kesehatan, lebih peduli dengan kesehatan, hidup dengan sehat ya mas. Bener banget. Gitu. Salah satunya dengan sepak bola. Iya. Healthy football ya malah. Bal-balan sehat. Bal-balan sehat gitu mas. Lebih itu sih mas. Soalnya saya merasakan sendiri nggak cuma orang luar. Mas Rika tadi bilang ya, takut ke rumah sakit. Iya, Oh, aku sing kerjane rumah sakit aku wedi loro, wedi ngerasa loro. Kita harapannya sehat ya, jangan sampai sakit. Tapi nek ketika kita sakit jangan sampai kita tidak mau berobat, kita takut dengan sakitnya. Harusnya kita berjuang biar sakitnya itu hilang. Bener banget. Oke, mas. Itu aja sih. Oke, mungkin itu mas kita ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Ngobrol kayak asik ini kan. Tadi cerita Mas Alfani tentang kisahnya tentang sepak bola dari kecil, terus sampai dia di liga rumah sakit, terus kenal sama banyak orang yang suka menggeluti sepak bola, terus ya akhir-akhir ini mau buat apa? Komunitas lagi. Buat healthy football ya, kita support terus. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses terus mas, lancar terus dan kolaborasi terus kita. Ya, ojo kapok ya Mas Rika ya. Kita kemarin Mas Rika nih support nih, benar-benar support nih. Aku harapannya kita lancar. Teman-teman ada yang pengen disupport atau apa, insya Allah Gul siap sih bantu. Mantap. Siap. Ya kita juga ngelihat apa ya rencana jangka panjangnya juga. Pokoknya simbiosis mutualisme. Bener mas. Dunia sepak bola itu harus gitu, harus saling apa ya berkaitan. Kalau kita juga kalau main-main kadang kan Mas Rika tak ya mas. Tapi beberapa kali ini nggak bisa sayangkan. Iya. Nanti mungkin next ada betulnya bisa. Oke, itu Mas Alfani, matur nuwun waktunya. Terima kasih teman-teman, kita cerita sama Mas Alfani banyak banget hal yang bisa dipetik. Kalau ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik kita mohon maaf. Ya. Intinya kita sharing ya Mas yo. Sharing, bukan menyalahkan dan lain-lainnya ya. Berbagi untuk kebaikan bersama. Oke gitu teman-teman, sahabat Gul, kita sampai bertemu di video selanjutnya. Matur nuwun.